Analisa saham BNPA 2023. Mari kita bahas. Disclaimer, video ini bukan merupakan ajakan menjual atau membeli sebuah saham. Saya sarankan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan perbankan, yaitu PT Bank Bumi Arta Tbk dengan kode tiker BNPA. Langsung saja kita masuk ke profil perusahaannya. Jadi, BNPA didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dan pada tanggal 18 September 1976 atau sekitar 9 tahun setelahnya, Bank Bumi Arta menggabungkan usahanya dengan Bank Duta Astra atau merger. Nah, penggabungan usaha tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, manajemen bank, dan memperluas jaringan operasional bank. Pada tanggal 20 Agustus 1991, dengan persetujuan dari BI atau Bank Indonesia, Bank Bumi Arta ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa. Nah, apa itu bank devisa? Jadi bank devisa adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri serta kegiatan lain yang berhubungan dengan mata uang asing. Hingga saat ini, jaringan bank koresponden dari Internasional Bank Bumi Arta ini mencakup sekitar 130 bank di berbagai benua di seluruh dunia. Pada tanggal 14 September 1992, nama Bank Bumi Arta Indonesia diganti menjadi Bank Bumi Arta. Untuk modal inti dari Bank Bumi Arta per 31 Desember 2022 adalah sebesar 3 triliun rupiah. Dengan modal inti sebesar tersebut, maka Bank Bumi Arta masuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 atau KBMI 1 karena modal intinya kurang dari 6 triliun teman-teman. BNPA IPO pada tanggal 1 Juni tahun 2006. Untuk komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut, dengan PT Takjub Finansial Teknologi sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 33,45%. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu PT Takjub Finansial Teknologi, jadi PT Takjub Finansial Teknologi adalah induk perusahaan dari Ajaib Sekuritas. Sedangkan untuk porsi kepemilikan masyarakatnya sendiri adalah 8,31%. Kita masuk ke yang kedua teman-teman, yaitu lini bisnis dan layanan. Untuk layanan bank dari Bank Bumi Arta meliputi pendanaan, pembiayaan, bank garansi, jasa pembayaran, layanan lain yang termasuk penukaran uang, dan e-banking. Ya, pada umumnya bank lah ya. Yang ketiga, kita masuk ke kinerja keuangan. Untuk posisi keuangan BNPA mengalami penurunan total aset di tahun 2022. Begitupun total kreditnya yang juga ikut turun. Ekuitas dari BNPA selalu bertumbuh dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah indikasi yang positif. Untuk liabilitas, BNPA mencatatkan liabilitas yang juga turun teman-teman. Imbas dari jumlah dana deposit nasabah yang terus berkurang. Bukannya positif, ini justru cenderung negatif dan menjadi tanda bahwa nasabah mulai kehilangan kepercayaan pada bank tersebut. Karena ingat teman-teman, liabilitas pada bank juga termasuk dana deposit nasabah, jadi tidak bisa disamaratakan dengan sektor yang lain. Sedangkan untuk laba rugi, BNPA mengalami kenaikan pendapatan bunga di tahun 2022 sebesar 527 miliar dibanding tahun 2021 yang hanya 518 miliar. Di sisi lain, beban bunga dari BNPA terus mengalami penurunan. Ini berarti efisiensi BNPA semakin baik. Walaupun demikian, laba bersih dari BNPA di tahun 2022 maksud saya adalah 39 miliar, yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 43 miliar. Sekarang kita masuk ke rasio khusus perbankan. Yang pertama adalah net interest margin atau NIM. Jadi BNPA mempunyai net interest margin atau NIM sebesar 4,62%. Yang kedua adalah non-performing loan atau NPL. Gampangnya adalah kredit macet. Jadi kredit macet net dari BNPA ini adalah 3,23%. Nah, Bank Indonesia sudah menetapkan batas NPL bank atau kredit macet sampai 5%. Semakin kecil presentasi dari NPL, maka bank akan mendapatkan laba yang stabil. Yang ketiga adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Nah, CAR dari BNPA ini adalah 59,27%. Idealnya semakin besar maka semakin sehat bank tersebut. Nilai CAR minimum menurut BI atau Bank Indonesia adalah sebesar 8%. Yang keempat adalah Loan to Deposit Ratio atau LTR.
Nah, LDR dari si BNPA ini adalah 77,34%. Angka tersebut sedikit di bawah batas minimal LDR maksud saya yang ditetapkan oleh BI, yakni 78%. LDR yang rendah menandakan bahwa bank-bank ini masih memiliki likuiditas yang aman. Namun, di sisi lain juga menandakan bahwa bank-bank konvensional ini mungkin tidak memperoleh pendapatan yang maksimal. Nah, yang kelima adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BNPA mempunyai BOPO sebesar 91,31%. Menurut ketentuan dari Bank Indonesia, standar BOPO perbankan adalah maksimal 90%. Jika BOPO melebihi 90%, maka dianggap tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Nah, kita masuk ke sesi yang keempat, yaitu harga saham. Saat ini, per 19 Juli 2023 saat video ini dibuat, harga saham dari BNPA adalah Rp16 per lembar saham. Dengan demikian, maka market cap-nya adalah 2,91 triliun, yang berarti BNPA termasuk saham mid cap atau tier 2. Yang kelima, kita akan membahas tentang aksi korporasi perusahaan. BNPA telah melakukan right issue sebanyak 2 kali pada Desember 2021 dan November 2022. Kalau kita lihat historinya, BNPA merupakan perusahaan yang rajin membagikan dividen. Namun, berdasarkan hasil RUPS BNPA pada bulan Juni kemarin, perseroan sepakat untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2023 ini dan mengalihkan labanya untuk cadangan dana. Yang keenam atau yang terakhir adalah valuasi dan harga wajar. BNPA mempunyai PBV sebesar 1,16 kali dan PER sebesar 112,11 kali, yang berarti BNPA ini sudah overvalue. Jika kita hitung dengan rumus EPS growth, maka harga wajarnya adalah Rp919 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan rumus Benjamin Graham, maka harga wajarnya adalah Rp440 per lembar saham. Nah, demikianlah analisa saya terhadap saham BNPA ini. Menurut opini saya, masih banyak saham perbankan yang lebih bagus kinerjanya ketimbang BNPA ini. Namun, semua kembali kepada preferensi tiap-tiap investor. Saya ingatkan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum membeli suatu saham, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Saya di sini hanya menyajikan data untuk mempermudah kalian melakukan analisa dan tidak berniat pom-pom kepada salah satu atau suatu saham apapun, teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan Anda.